Indonesia sekarang e-sport mulai banyak digandrungi ya, Bet. Nah, ini juga ada wacana baru dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang mengusulkan pemirsa e-sport untuk masuk ke dalam kurikulum formal di sekolah. Perkembangan dunia olahraga elektronik atau e-sports semakin marak di Indonesia. Karena perkembangan yang semakin marak ini, Menpora Imam Nahrawi mengusulkan e-sports untuk masuk dalam kurikulum formal di sekolah. Kemenpora akan bekerjasama dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga Kemenristek-Dikti. Imam Nahrawi berharap nantinya akan lahir atlet-atlet masa depan di cabang e-sport. Ya, ini adalah kemudian pengaturan yang ditunggu-tunggu, tapi kamu setuju nggak? Nah, ini saya salah satu dari kebanyakan orang tua yang memiliki pandangan negatif terhadap game. Kenapa? Ya, karena biasanya game itu kan dianggap menjadi penyebab anak malas belajar, malas antisosialisasi, kalau makan, gini-gini ternyata apa? Main game, main gadget. Mungkin kemudian ada juga dampak positif, Mar. Bagaimana kemudian anak tersebut dapat menjadi lebih produktif, lebih sigap, lebih tangkas, lebih cepat pemikirannya kan bisa juga. Oke, nah ini makanya saya penasaran nih, bisa nggak ya mengubah stigma saya sebagai seorang ibu-ibu yang khawatir gitu anaknya kecanduan game mengenai e-sports yang akan masuk ke kurikulum. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Ketua Umum Indonesia e-sport yaitu ada Pak Edi Lim, kemudian juga ada psikolog anak Mbak Firesta Farizal. Terima kasih atas kehadiran di studio Selamat Pagi Indonesia. Dan juga Mbak Eta. Kita mulai dari Pak Edi dulu ya. Pak Edi kemudian adalah pihak yang sering diajak bicara oleh Kemenpora terkait dengan wacana memasukkan kurikulum formal. Kategorinya e-sport, ya kan? Sampai seberapa jauh wacana ini sudah kemudian dibicarakan? Sebenarnya sekitar 2-3 minggu yang lalu lah, waktu itu saya ketemu dengan Menpora, ya kan? Kita bahas mengenai memasukkan e-sport dalam kurikulum. Apa pentingnya Pak memasukkan e-sport dalam kurikulum? Jadi sebenarnya gini, kurikulum e-sport itu sebenarnya bukan minta orang main game atau ngajarin orang main game, sebenarnya bukan. Nah, tapi kurikulum e-sport itu sebenarnya lebih ke mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi industri e-sport. Nah, tapi kan mereka tuh kan harus orang yang memang suka main game. Orang yang tertarik sama game. Orang yang tertarik suka main game biasanya adiktif, kecanduan. Gimana tuh Pak? Enggak semuanya sebenarnya. Semua ya? Nah, ini justru stigma yang memang kita harus rubah, kita sosialisasikan gitu loh. Karena gini, selama ini banyak orang main game sampai 8 jam, 10 jam. Nah, itu sebenarnya salah. Ya kan? Karena untuk jadi atlet e-sport yang hebat, orang bilang ya, itu bukan main gamenya 8 jam atau 10 jam. Tapi dia harus latihan untuk waktu yang cukup lama. Ya kan? Nah, kalau kita benar-benar latihan, sebenarnya 2 jam saja kita sudah capek. 2 jam capek. Jadi waktu mereka bilang mereka main 8 jam, itu sebenarnya adalah main game 8 jam. Dan waktu dia mau jadi atlet sport, ya kan, dia harus latihan mungkin 1-2 jam. Berarti dalam kurikulum juga diatur waktu bermain yang benar, kan seperti itu? Diajarin cara ngolah waktunya. Mengolah waktunya, Mbak Eta sendiri bagaimana tanggapan secara psikologis anak kalau anak-anak mulai diajarkan main game, bukan main game, pelajaran e-sport, gitu, walaupun bukan mengajarkan main game. Perlu nggak sih Mbak sampai masuk ke kurikulum? Jadi kalau e-sport sendiri di dunia psikologi emang kan masih banyak nih penelitiannya gitu ya. Memang ada beberapa dampak bagusnya juga, ada manfaat-manfaatnya kalau dari penelitian, misalnya ada perkembangan dalam fungsi kognitif tadi ya, misalnya jadi logikanya lebih bagus misalnya, lalu habis itu juga daya nalar visual spasialnya lebih bagus, hal-hal yang seperti itu. Cuman memang juga ada beberapa yang masih khawatir tentang adiksi tadi. Jadi jangan sampai ini nanti akhirnya jadi disorder, namanya internet game disorder kan, ada diagnosanya gitu ya. Nah, itu yang memang harus kita bedakan dengan jelas. Penelitian juga berusaha semakin memperuncing bedanya apa sih antara e-sport sama IGD tadi, internet game disorder itu. Nah, salah satu yang jadi pembeda utamanya sebetulnya adalah ketika e-sport harusnya tidak adiktif gitu. Makanya tadi Pak Edi bilang bahwa ya kalau 8 jam ya bukan e-sport sebetulnya gitu ya. Itu main salah game. Stigma, jadi berbeda Tapi kalau mau jago kan harus main lebih lama, ya nggak sih Pak? Gimana? Harus latihan lebih banyak. Untuk malah dalam e-sport itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya justru kegiatan fisik. Bingung kali ya? Kenapa? Gimana tuh maksudnya? Ya gini, e-sport itu sebenarnya adalah permainan otak. Ya kan? Jadi biasanya menang kalah itu ditentukan sama siapa yang konsentrasinya turun lebih cepat, lebih duluan. Nah, untuk mempertahankan konsentrasi bisa di atas untuk waktu yang lebih lama, ya kan, itu butuh badan yang fit. Nah, badan yang fit cuma punya satu cara, yaitu adalah makanan dan olahraga. Jadi sebenarnya atlet e-sport itu yang paling penting nomor satu sebenarnya justru olahraganya. Nah, pada saat dia olahraga, badannya fit, ya kan, dia bisa main game.
Kenapa? Karena kita membutuhkan 100% konsentrasi, ya kan? Itu bayangkan, itu pemain top di dunia, ya kan? Itu mereka bisa memberikan 300 perintah per menit ke dalam komputernya. Itu selama 45 menit, rata-ratanya, ya kan? Nah, berarti berapa besar konsentrasi yang dia butuhkan? Jadi biasanya orang tuh bisa kadang-kadang begitu main 5 menit dia turun konsentrasi. Main 5 menit kalau turun seperti lagi. itu, kalau seperti stamina dan juga jasmani dipentingkan, kenapa harus kemudian tidak olahraga saja dibanyakan? Kenapa harus kemudian dimasukkan dalam pelajaran e-sport? Kan dapat kemudian ditambah pelajaran jasmaninya misalnya. Nah, jadi gini, pelajaran e-sport sebenarnya agak beda lagi, ya kan? Jadi gini, olahraga itu adalah hal yang penting untuk untuk e-sport, ya kan? Tapi di sisi itu kan juga masih ada contoh, ya kan? Kerja sama tim, ya kan? Terus seperti tadi saya bilang bahwa e-sport itu waktu di pelajaran e-sport itu sebenarnya yang diajarkan tidak hanya jadi atlet, ya kan? Tapi mempersiapkan sumber daya manusia untuk industri e-sportnya. Dan belum tentu menjadi gamer. Belum tentu menjadi gamer ya Pak ya? Oke, triggernya tuh karena memang sudah mulai industri game ini sudah semakin besar dan sudah mulai diri ke turnamen-turnamen olahraga. Apakah itu memang alasannya? Dan sebenarnya e-sport jenis apa sih yang layak atau sebenarnya kita ini jenjang pendidikan apa yang paling tepat? Kan tidak mungkin dari sekolah dasar sudah diajarkan e-sport, karena kan belum terlalu mengerti apa itu bermain game. Nanti akan saya tanyakan ke Mbak Eta, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anjir, nice. Para pemuda ini tak hanya buang-buang waktu dengan bermain game. Mereka justru tengah mengasah taktik untuk bisa mendulang medali. Ya, mereka adalah atlet. Status ini resmi disandang setelah game diakui sebagai olahraga hingga dipertandingkan di Pesta Olahraga Internasional sekelas Asian Games untuk pertama kalinya. Didukung spesifikasi komputer yang mumpuni, jaringan internet cepat, dan kursi yang nyaman, e-sport atau olahraga elektronik pun menjadi warna baru. Ini tim Headhunters yang mewakili Asian Games di kemarin ini. Nama game ini League of Legends. Jadi League of Legends itu mainnya gimana? League of Legends itu mainnya kita ngancurin tower-tower yang ada dan ngancurin Nexus. Kalau kita berhasil menghancurkan Nexus, itu tower terakhir yang ada. Kalau kita berhasil menghancurkan Nexus, berarti kita menang. E-sport sendiri itu aturan mainnya gimana sih? Kalau untuk e-sportnya sendiri, aturan mainnya kayak kemarin itu kita ada babak grup. Jadi diambil dari 2 grup, yang juara grup dan runner-up grup. Yang lolos juara grup, lolos ke semifinal sama yang runner-up grup. Kayak gitu. Ini kayaknya khusus ya? Iya. Kursinya. Ini kursi. emang kalau misalnya lagi nge-game tuh harus pakai kursi seperti ini? Iya. Kalau nggak pakai kursi kayak gini udah pasti capek. Nah, terus rekor nih, emang kalau misalnya duduk di sini main game tuh paling lama bisa berapa jam? Kalau kita daily-nya biasanya sehari-hari kita main 12 jam. Cuma kalau kayak lagi fokus buat latihan segala macam itu bisa 14 sampai 16 jam. Era 90-an saat komputer personal mulai populer menjadi awal kompetisi e-sport, terutama untuk format FPS, olahraga, dan arcade. Turnamen pertama oleh sebuah liga gaming terbesar Cyber Athlete Professional League bahkan menghadiahi atlet sebesar 214 juta rupiah. Memasuki tahun 2000, kompetisi skala besar mulai menjamur di banyak negara, diperkuat perkembangan industri game yang seakan tak ada hentinya. Di Indonesia, fanatisme terhadap game online tak bisa dipandang sebelah mata. Tim e-sport Indonesia pun membuktikan diri dengan meraih medali emas dari nomor game Clash Royale, serta medali perak pada nomor game Hearthstone pada Asian Games 2018. Meski diakui, minat pada e-sport sempat fluktuatif lantaran tak semua games dapat dikategorikan sebagai e-sport. Literasi untuk teknologi pun sudah mulai makin membaik, gitu loh. Nah, makanya dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, saya yakin juga Indonesia nanti ke depannya akan muncul lebih banyak talenta dibanding negara-negara lain yang mungkin jumlah penduduknya lebih dikit. Kalau kita tahu cara yang benarnya adalah gimana, pertama badan mesti fit, ya kan, kedua pelajaran matematika, logik mesti bagus. Jika ini dua kita benar-benar kita fokus, kemungkinan kita untuk prestasi lebih baik dari negara lain lebih besar. Bermain game pun perlahan bisa dilirik menjadi profesi. Menyandang gelar top player, sang atlet konon bisa mengantongi 3 juta rupiah per bulan dari sponsor. Saat ikut kompetisi, ada tambahan sekitar 8 juta rupiah. Tentunya jumlah yang didapat akan jauh lebih besar saat memboyong medali.
Melihat potensinya di masa depan, e-sport diprediksi punya peluang besar untuk terus hadir di berbagai event olahraga internasional. Tentunya dengan penyesuaian agar tak keluar dari esensi olahraga yang seharusnya. Dari Tangerang, Banten, Yunia Harsari, Adi Permana, Metro TV. Ya, kembali lagi bersama kami dan masih berdialog mengenai pentingnya wacana e-sport masuk ke kurikulum. Nah, ini tadi udah dijawab, ada beragam pendapat masih. Tapi untuk jenjang pendidikan sendiri nih Mbak, kalau Mbak melihat cocok nggak sih kayaknya misalnya dari SD udah mulai masuk kurikulum, ada e-sport, mulai diajari bermain game, meskipun tadi juga banyak kegiatan fisiknya. Jadi sebenarnya jenjang umur berapa yang pantas gitu? Oke, sebelumnya mungkin saya cerita dulu tentang rekomendasi anak tuh harusnya terpapar gadget tuh dari umur berapa gitu ya. Jadi sebetulnya rekomendasinya itu di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh, ya. 0 jam. Berarti tapi balita 5 tahun? Nah, 2 sampai 6 itu boleh 1 jam sebetulnya sehari. 1 jam sehari sebisa mungkin juga dibagi tuh jadi misalnya 2 waktu gitu. Berarti SD juga nggak bisa kan seperti itu. Tapi SD kelas 2 sampai kelas 6? 6 sampai 12 itu bisa 2 jam sehari. 6 sampai 12. Di atas 12, jadi 12 sampai 18 tuh bisa disesuaikan. Tapi catatannya harus selalu masih dalam supervisi orang tua. Berarti kalau gitu jawabannya apa yang jenjang pendidikan mana paling pantas untuk menerima pelajaran ini? Ya harus di atas mungkin 18 tahun gitu ya. Di atas 18 tahun, berarti perguruan tinggi. Karena dia sudah lebih bisa mengatur jamnya, mengatur kapan dia waktunya bermain, kapan harus istirahat gitu. Kalau di atas 18 tahun berarti jadi jurusan tersendiri? Gimana Pak Edi? Jadi gini, makanya kita memang di asosiasi ya. Masuk di asosiasi kita memang fokusin kalau untuk e-sport itu kita fokus mulai dari perguruan tinggi. Kita mulai perguruan tinggi, gitu. Nah, jadi bukan masuk kurikulum sekolah. Sebenarnya di perguruan tinggi, tapi di kurikulum sekolah itu biasanya kan dimulainya dari SMA pun sebenarnya udah mulai. Cuma pada saat mereka tertarik dengan e-sport, nah di SMA itu kita ajarkan mereka untuk nanti ke perguruan tinggi masuk ke bisa jurusan e-sport. Nah, yang di SMA yang diajarin apa? Karena e-sport itu kan penting banget pelajaran logik, matematika. Jadi kalau kamu nanti di perguruan tingginya mau masuk ke e-sport, misalnya kamu harus IPA. Contohnya kamu harus IPA. Jadi e-sport itu bukan IPS loh. Itu e-sport itu sebenarnya harusnya masuk ke IPA. Nah, jadi mereka tuh fisiknya mesti oke, matematika mesti oke. Tapi apakah kemudian mesti dalam kurikulum? Bagaimana dengan ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan? Jadi tadi kalau dari cerita Pak Edi harus jadi kayak ada persiapan gitu ya Pak ya untuk habis itu jurusan e-sport gitu ya. Jadi pas SMA mungkin bukan pelajaran gamenya gitu ya Pak ya. Tapi misalnya untuk anak-anak yang berminat untuk nanti ambil e-sport lalu habis itu disiapkan gitu. Disiapkannya berarti udah untuk pelajaran apa? Nah itu sampai sekarang kami masih belum dapat menangkap tuh. Pelajaran apa kalau tidak main game gitu? Berarti menjadi seorang apa misalnya? Sebenarnya waktu tadi saya bilang mengenai mempersiapkan sumber daya manusia dalam industri e-sport, ya kan? Itu sebenarnya e-sport tuh dekat sekali dengan bisnis sebenarnya kurang lebih, ya kan? Jadi mereka tuh sebenarnya yang diajari kurang lebih tuh sebenarnya diajarkan bisnis sebenarnya. Sebenarnya diajarkan ada bisnis. Karena tidak semua orang bisa jadi atlet. 1000 orang yang main juara cuma 3, ya kan? 1 juta yang main juaranya 3 juga. Apakah kamu di antara 3 di antara 1 juta? Belum tentu. Ya kan? Tapi sisanya ngapain? Ya kan? Nah, itulah sebenarnya yang harus diajarkan di kurikulum e-sport. Mempersiapkan sumber daya manusia ke industri e-sport. Berarti tidak hanya menjadi seorang gamer, jadi seorang pebisnis, seorang IO, mungkin programmer. Mungkin juga apalagi itu. Banyak sekali hal yang di sana kan. Mungkin pemilik klub, manajemen klub. Kalau bicara seperti itu saya jadi ingat ya ada sebuah prestasi nih Bar yang diraih oleh tim RRQ. RRQ adalah tim e-sport di Indonesia yang kemudian menurut saya ini luar biasa karena berhasil bekerjasama dengan klub besar di dunia. Paris Saint-Germain. Nah, kita kan lihat fotonya. Salah satu klub terkaya juga ya itu, Beb? Salah satu klub terkaya di dunia ini akan saya bukan di sini. Ada foto yang saya dapat dari RRQ, di mana RRQ kemudian berhasil bekerjasama dengan klub sebesar Paris Saint-Germain. Kalau kita compare, Pak, berarti ini klub bola saja di Indonesia belum ada bekerjasama dengan Paris Saint-Germain. Tapi kemudian klub kaya luar negeri melirik tim Indonesia dalam hal e-sport, berarti potensinya kan di sini luar biasa. Iya, ada 34 juta gamer sekarang di Indonesia dan sampai WHO itu juga bisa mengkategorikan ini kecanduan game di Indonesia itu sebagai gangguan mental. Jadi kalau ada orang kecanduan game itu gangguan mental. Nah, itu sisi positif dan sisi negatifnya ini harus diimbanginya bagaimana ya kira-kira? Oke.
tadi kecanduan ya. Kan tadi kalau di Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder itu nama diagnosanya Internet Game Disorder. Yang mana beberapa gejalanya sebetulnya adalah dia preoccupied gitu dengan bermain game. Jadi main game lama sekali, kalaupun berhenti main game mikirin tentang game, besoknya merencanakan main game. Ngelihat foto ini jadi pengen main game lagi karena pengen jadi kayak gini ya kan. Dan yang kalau kita sebut sebagai disorder itu berarti merusak fungsi. Jadi dia jadi tidak mau melakukan aktivitas lain gitu ya. Bahkan aktivitas yang tadinya dia senangi, misalnya kayak tadinya dia suka main sepeda jadi nggak mau main sepeda, misalnya gitu. Tapi kan itu bukan e-sport berarti kan? Bukan Karena adiktif itu bukan e-sport. Betul. Justru e-sport mengajarkan agar tidak adiktif, memberikan batasan di sana. Kalau tadi ngomongin SDM, infrastrukturnya juga kayaknya harus kuat. Apakah kemudian dapat berlaku secara nasional? Kalau kita lihat kan infrastruktur internet saja dalam ujian kan belum tentu sama, apalagi dalam hal bermain e-sport. Atau bermain game. Kemenpora rencananya akan menganggarkan 50 miliar ya Pak ya untuk e-sport ini masuk ke kurikulum. Itu setimpal nggak sih kira-kira Pak? Nanti outputnya bakal gimana? Kalau saya bilang sih setimpal, karena kenapa? Karena kita tahu itu e-sport kedepannya ini, ya kan kalau kita bicara generasi Z atau millennials, ya kan, itu memang kedepannya ini orang bilang e-sport itu adalah future sport. Ya kan? Jadi kedepannya e-sport memang akan sangat besar. Akan sangat besar. Tapi apakah Indonesia dapat memberikan harum nama bangsa di tempat luar negeri? Misalnya kalau kita lihat dari trennya sekarang, kalau Asian Games eksibisi kan peringkat 2, tapi bisa lebih hebat lagi nggak Indonesia dalam hal e-sport di dunia? Kalau saya yakin bisa. Karena kenapa? Karena e-sport itu kan adu pinter di otak, nggak ada masalah perbedaan fisik atau segala macam, ya kan? Kenapa kita mesti kalah dengan orang yang mungkin ada misalnya 5.000 miles di sana gitu. Dan potensi juga luar biasa. Kalau kita lihat ya prestasi atlet Indonesia, apalagi nanti akan bertanding di SEA Games ya Pak. Apalagi kalau memang ada batasan, kemudian juga tadi ternyata logikanya harus diperkuat, agak berubah nih. Agak berubah. Jadi nanti anak kamu Malik boleh ya ikuti pelajaran e-sport. Baik, terima kasih. Jadi kita sekarang sudah lebih paham dan kita akan lihat bagaimana pengaturan dan juga bagaimana kemudian atlet-atlet yang akan berjaya ya, karena Indonesia dipercaya akan mengharumkan nama bangsa.